Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Diana Pramesnanda, NIM 280261539 dari kelas TRBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek karakter building kewarganegaraan dengan topik SDG nomor 13, yaitu perubahan iklim. Adapun judul dari proyek ini adalah mendorong peran aktif masyarakat perkantoran dalam menghadapi perubahan iklim. Yang pertama, latar belakang. Di lingkungan perkantoran, efisiensi dan kecepatan seringkali menjadi prioritas utama. Hal ini secara tidak langsung membentuk budaya penggunaan produk sekali pakai karena dianggap lebih praktis dan cepat bagi para karyawan. Kebiasaan ini justru dapat menyebabkan meningkatnya produksi kemasan sekali pakai, yang mana dalam produksi tersebut, bahan bakar fosil yang digunakan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Selain itu, ketika sampah-sampah sekali pakai ini berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir, proses dekomposisinya melepaskan gas metana, sebuah gas rumah kaca yang merusak lebih kuat daripada karbon dioksida. Akumulasi sampah dari aktivitas ribuan pekerja kantoran secara kolektif menciptakan jejak karbon yang signifikan, namun seringkali tidak disadari. Selanjutnya, terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran karyawan kantor terhadap dampak lingkungan dari penggunaan produk sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, apa saja faktor utama yang mendorong karyawan untuk tetap menggunakan produk sekali pakai di lingkungan kerja, meskipun tersedia alternatif ramah lingkungan. Yang ketiga, strategi atau intervensi lokal seperti apa yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi produk sekali pakai dan meningkatkan partisipasi karyawan dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya yaitu hasil temuan. Yang pertama yaitu hasil temuan dari observasi lingkungan di kantor saya, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram atau KPPN Mataram. Jadi di kantor saya, KPPN Mataram, masih terdapat banyak pegawai yang menggunakan kemasan sekali pakai, terutama pada jam makan siang. Namun demikian, para pegawai ini sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan mereka juga bersedia dan juga terbiasa untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan kategori tempat sampah yang telah tersedia di kantor. Jadi di kantor saya sudah ada program Eco Office di mana salah satunya yaitu program pemilahan sampah. Jadi ada sampah kategori kertas, sampah kategori kaca, logam, dan plastik, dan juga sampah residual seperti contohnya tisu bekas atau kemasan tempat makanan. Selanjutnya yaitu hasil temuan berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yang berasal dari beberapa kantor yang berbeda. Jadi yang pertama, para narasumber ini memiliki pandangan yang sama bahwa pengurangan penggunaan plastik serta menjaga lingkungan dianggap bisa menjadi salah satu strategi dalam menghadapi perubahan iklim. Namun, tingkat kesadaran pegawai perkantoran ini terkait dampak penggunaan kemasan sekali pakai terhadap lingkungan dan perubahan iklim masih beragam. Jadi, ada pegawai yang tingkat kesadarannya masih rendah, tapi ada juga pegawai yang tingkat kesadarannya sudah tinggi. Jadi, berbeda-beda untuk setiap pegawai ini. Kemudian, faktor-faktor utama dari penggunaan kemasan plastik sekali pakai di lingkungan perkantoran, yaitu yang pertama karena dianggap lebih praktis. Kemudian yang kedua, fasilitas dari penjual yang belum memadai. Kadang dari penjualnya sendiri juga tetap memberikan kantong plastik kepada kita pembeli. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karena lupa membawa tas eco bag pada saat berbelanja. Dan yang keempat yaitu karena kebiasaan dari pegawai tersebut. Untuk mengurangi kebiasaan menggunakan kemasan sekali pakai, perlu dilakukan peningkatan kesadaran melalui edukasi dan juga program perubahan yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan mengubah kebiasaan bukan merupakan hal yang mudah, dibutuhkan proses atau waktu yang panjang untuk mengubah kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri.
Kemudian solusi yang ditawarkan, yang pertama yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan juga termasuk pengaruhnya terhadap perubahan iklim kepada para pegawai. Kemudian yang kedua, penyediaan fasilitas di kantor yang mendukung sustainability. Contohnya yaitu kegiatan-kegiatan di kantor tidak lagi menggunakan air minum kemasan plastik, tapi diganti dengan air di gelas, contohnya. Kemudian solusi yang ketiga yaitu penerapan aturan kantor yang mendukung gerakan ramah lingkungan. Misalnya diterapkan aturan di kantor bahwa para pegawai diwajibkan membawa botol minum atau tumbler sendiri. Jadi mengurangi kemasan air minum plastik sekali pakai. Dan solusi yang keempat yaitu implementasi program Eco Office atau program kantor hijau. Selanjutnya yaitu refleksi pribadi. Jadi proyek ini membantu saya mengasah kemampuan non-teknis sesuai BINUS Graduate Attributes, yaitu social awareness, adaptability, dan collaboration. Melalui proyek ini yang membahas SDG nomor 13 tentang perubahan iklim, saya memperoleh wawasan baru mengenai isu lingkungan serta langkah konkret untuk menanggulanginya dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga observasi lingkungan. Selain itu, saya juga belajar bersikap adaptif dalam menghadapi perubahan jadwal maupun faktor eksternal lain agar proyek tetap berjalan. Proyek ini juga melatih saya dalam kolaborasi dengan anggota tim yang meskipun dilakukan secara daring, tapi proyek ini tetap berhasil dilaksanakan karena adanya kerjasama yang baik dan juga rasa tanggung jawab bersama. Baik, demikian presentasi laporan pelaksanaan proyek karakter building kewarganegaraan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.